Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rafiatul Adawiyah dengan NIM 061. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4A. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 8, subtema 2 pada pembelajaran 3 dan 4 dengan materi jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang kedua, jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut dengan usaha perorangan. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki modal terbatas. Yang kedua, biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha yang dikelola sendiri yaitu usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha pertanian memiliki modal yang terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Contoh yang kedua yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelantong. Seperti contoh yang ada di layar kalian semua. Di situ ada gambar tukang bakso dan ibu penjual sembako. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Contoh nomor 3 yaitu usaha jasa. Secara umum, banyak sekali usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Seperti contohnya, usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Coba perhatikan gambar yang sudah tertera. Di situ ada gambar bengkel, penjualan pulsa, dan potong rambut. Selanjutnya yaitu nomor 4, industri kecil, di mana sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan yang berupa pembuatan keramik, pembuatan souvenir, pembuatan tembikar, pembuatan anyaman, dan mebel. Jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha yang dikelola bersama disebut dengan usaha kelompok. Ciri-cirinya yaitu usaha ekonomi dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Modalnya cukup besar. Bentuk usaha ekonomi bersama yaitu badan usaha milik negara,
atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Mari kita bahas satu persatu mengenai bentuk usaha ekonomi secara kelompok. Yang pertama, badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseron terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, seperti contoh di bidang energi, listrik, dan telekomunikasi. Di Indonesia sendiri terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. Tujuan pendirian dari BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bentuk usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok yang nomor 2 yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Macam-macam dari BUMS yaitu yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu sama lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab sepenuhnya atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua yaitu persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV ini terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif, di mana sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 3. Perseron terbatas. Perseron terbatas ini merupakan usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseron yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, maka sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya yaitu bentuk usaha ekonomi secara kelompok yang nomor 3 ada koperasi. Koperasi merupakan bentuk perekonomian yang disusun atas dasar asas kekeluargaan.
Tujuan koperasi adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Adapun bentuk-bentuk koperasi di Indonesia ada 4. Yang pertama, koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi. Yang keempat, koperasi serba usaha. Bentuk koperasi di Indonesia yang pertama yaitu koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan dari koperasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Yang kedua yaitu koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Nah, selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan ke anggotanya. Bentuk koperasi di Indonesia yang ketiga yaitu koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi ke anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, tempe, dan sapi perah. Yang keempat yaitu koperasi jasa, merupakan koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Yang kelima yaitu koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, penyaluran hasil produksi, seperti contoh koperasi unit desa atau KUD. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.